Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Skarsari dengan NIM 222410101031. Saya dari kelas Data Mining B dan saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang LKM 1 yang sudah saya kerjakan. Mungkin saya share screen dulu. Baik, mungkin langsung masuk ke soal yang pertama. Di sini perintahnya adalah buatlah array dua dimensi berikut menggunakan NumPy. Nah, di sini disediakan angka yang akan menjadi array-nya. Yang pertama saya mengimport dulu NumPy SNP, kemudian saya membuat variabel R atau singkatan dari array dengan memanggil fungsi np.array. Nah, di dalamnya ini ada dua lapis array atau ada array terluar dan ada array di dalamnya. Karena tadi kan perintahnya kita disuruh membuat array dua dimensi ya. Jadi hanya ada array terluar, yaitu ini, dan ada array-array di dalamnya. Nah, lalu kita print array tadi, kemudian outputnya adalah seperti ini. Mungkin supaya lebih jelas kita ke VS Code-nya. Nah, ini adalah kode yang tadi sudah saya jelaskan, di mana kita import NumPy, kemudian ini adalah variabel yang di dalamnya ada dua lapis array. Mungkin bisa langsung kita run, sayang maksudnya. Nah, ini adalah hasilnya, yaitu ada 445, 764, 974, dan 637. Mungkin langsung soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini perintahnya adalah buatlah array 3 dimensi berikut menggunakan NumPy. Ini ada angka-angka yang akan menjadi array-nya. Yang pertama pastinya saya akan mengimport dulu NumPy SNP, kemudian membuat variabel R dengan mengambil fungsi np.array. Nah, kemudian karena di sini kita disuruh membuat 3 dimensi, berarti akan ada 3 lapis array di dalamnya. Jadi ada array terluar dan ada 2 array lagi di dalamnya. Yaitu di sini ada array paling luarnya, kemudian array kedua, dan ini adalah array-array-nya. Lalu saat saya run, outputnya adalah seperti ini. Jadi ada matriks, yaitu matriks 2 dimensi atau matriks 3 dimensi dengan 3 lapisan tadi itu. Mungkin bisa saya run di VS Code-nya. Nah, ini ya, jadi buatlah array 3 dimensi berikut menggunakan NumPy. Ini adalah kodenya yang sudah tadi saya jelaskan. Bisa langsung saya run. Dan ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah sama seperti yang ada di dalam array tadi. Tapi dalam bentuk matriks, seperti itu. Mungkin lanjut ke soal nomor 3 ya. Nah, pada soal nomor 3 ini, perintahnya adalah tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut. Kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Nah, di sini ada angka yang akan menjadi array-nya. Yang pertama pastinya seperti biasa, saya import dulu NumPy SNP. Kemudian ini ada variabel R yang akan memanggil fungsi np.array, dan di dalamnya ada array-array yang tadi sudah ada di soalnya. Nah, kemudian di sini saya print dulu supaya nanti array ini tuh muncul di outputnya, supaya nanti kita bisa membandingkan ya hasil awal mula arraynya dan hasil akhirnya. Lalu perintah pertamanya adalah kita tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil. Nah, baris ganjil itu kan ini ya. Jadi ini baris pertama, kemudian ini baris ketiga, dan ini adalah baris kelima. Nah, tapi karena di sini kita akan menggunakan slicing, dan di dalam slicing itu kita memanggil indeks, bukan baris keberapanya. Jadi kita memanggil indeks. Jadi baris itu tuh indeksnya berapa, seperti itu. Nah, karena yang ganjil di sini ada 1, 3, dan 5, sedangkan baris 1 itu indeksnya adalah 0, dan baris ketiga indeksnya adalah 2, dan baris ke-5 ada indeksnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Kemudian, jadi di sini slicing-nya adalah seperti ini. Kita manggil dulu variabel tadi, variabel R, kemudian di sini kita slicing. Nah, di dalam slicing itu ada 3 tahap ya, parameternya ada 3, yaitu start, stop, dan step. Nah, di sini saya menggunakan startnya saya kosongkan karena saya akan memulainya dari 0. Kemudian stopnya juga saya kosongkan karena saya tidak akan berhenti di indeks-indeks tertentu. Nah, kemudian di sini stepnya adalah 2, jadi saya akan loncat setiap 2 kali.
Nah, jadi tadi kan yang akan kita gunakan adalah baris-baris yang ganjil saja. Di sini kita mulai dari 0, startnya tadi kan kosong. Maaf, di sini. Kemudian loncat 2 kali, 1, 2, yaitu di sini. Baris ketiga atau indeks kedua. Dan loncat 2 kali lagi, yaitu baris kelima. Seperti itu. Nah, tadi saya lupa sebutkan, yaitu slicing itu uh, ada baris, koma, kolom. Jadi dipisahkan oleh koma. Karena di sini kita akan slicing ke baris dulu, jadi di sini barisnya yang kita modifikasi. Nah, di sini koma, saya kosongkan semuanya, saya kosongkan kolomnya karena saya akan mengambil semua data yang ada di dalam kolom. Jadi saya tidak akan mengubah kolomnya terlebih dahulu. Kemudian di sini saya plus sama dengan 1, yang mana artinya saya akan menambahkan angka 1 atau nilai 1 pada setiap baris-baris yang ganjil tadi. Nah, jika itu sudah selesai, maka perintah selanjutnya adalah kita harus menambahkan angka 2 pada setiap elemen, pada setiap bilangan di kolom genap. Nah, untuk kolom genap itu sendiri, kolom genap kan ini ya, kolom kedua dan kolom keempat. Tapi kembali lagi, kita hanya akan menggunakan indeks. Jadi, kita tidak akan menulis 2,4, tapi kita akan menggunakan indeks ke 1 dan indeks ke 3, seperti itu. Nah, cara manggilnya itu seperti ini. Jadi, kita panggil dulu array tadi, kemudian kita slicing. Nah, karena kita akan slicing kolomnya, jadi barisnya kita kosongkan. Atau dengan kata lain, kita akan mengambil semua elemen yang ada di dalam baris tadi, yang sudah diubah di atas ini ya. Nah, kemudian koma, kolomnya, karena tadi kan ada start, stop, dan step. Jadi startnya saya mulai dari indeks ke 1, bukan indeks ke 0. Karena indeks ke 0 kan, kalau indeks 0 kan ganjil, kalau indeks ke 1 baru genap. Seperti itu. Jadi saya mulai dari indeks ke 1, kemudian stopnya saya kosongkan karena saya tidak akan berhenti di indeks tertentu, dan saya akan loncat 2 kali. Nah, jadi stepnya adalah 2. Seperti itu ya. Mungkin sudah jelas. Dan di sini saya plus sama dengan 2, artinya saya akan menambahkan angka 2 pada setiap elemen yang ada di kolom genap tadi. Seperti itu. Kemudian di sini kita print, array setelah ditambahkan, dan kita print R yang sudah kita ubah di sini. Jadi beda dengan R yang di atas. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi array awalnya adalah berikut, dan array setelah ditambahkan adalah seperti ini. Mungkin bisa langsung saya run di VS Code ya. Ya, jadi nomor 3 seperti ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, kurang lebihnya. Mungkin langsung kita run. Nah, jadi hasilnya adalah seperti ini. Mungkin saya ambil satu contoh di mana ini ya, mungkin. Nah, ini kan angka awalnya adalah 8. Nah, karena dia termasuk baris ganjil dan dia juga termasuk kolom genap, jadi dia mendapatkan dua perlakuan tadi. Jadi yang pertama kita ubah dia dari yang angkanya 8, kita tambah 1, yaitu 9. Kemudian dia akan ditambahkan lagi 2 karena dia adalah kolom genap. Jadi 9 ditambah 2 adalah 11. Seperti itu. Dan itu juga berlaku ke semuanya. Jadi ke baris ganjil akan ditambahkan 1, dan untuk kolom yang genap akan ditambahkan 2. Mungkin lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini nomor 4, perintahnya adalah baliklah sumbu Z array 3 dimensi berikut. Nah, ini adalah angka-angka yang akan menjadi array-nya. Seperti biasa, saya import navi snp, kemudian buat variabel, dan di dalamnya memanggil fungsi np.array. Nah, karena ini adalah 3 dimensi ya, tadi perintahnya juga 3 dimensi, jadi di sini ada 3 lapis array. Seperti itu. Kemudian kita print dulu awalnya. Jadi array awalnya saya print untuk bisa membandingkan dengan hasil akhirnya nanti. Nah, kemudian karena perintahnya itu adalah kita harus membalikkan sumbu Z. Nah, jadi untuk slicing itu, di sini kita akan melakukan slicing juga ya. Jadi untuk slicing itu ada X, Y, dan Z. Nah, X itu yang tadi sudah saya jelaskan, X itu baris, Y-nya itu kolom, dan Z-nya itu adalah ini. Nah, di sini saya tidak akan mengubah X dan Y-nya seperti di sini ya. Jadi kan di sini kan saya kosongkan, koma, kosong, tidak dua, kosong lagi, itu sini koma lagi. Nah, saya hanya akan memodifikasi Z-nya karena sesuai perintah ya tadi. Jadi stop, step, stop,
start, stop, dan step. Dimana di sini startnya saya kosongkan, saya akan memulai dari indeks ke 0, dan saya tidak akan berhenti di indeks manapun. Dan di sini stepnya adalah -1. Nah, ini tuh akan membalikkan sumbu Z-nya seperti itu. Kemudian yang di print adalah arah underscore balik ini. Jadi yang sudah menyimpan hasil sumbu Z yang sudah dibalik tadi. Kemudian outputnya adalah seperti ini. Ini adalah array awalnya, dan ini adalah hasil jika sumbu Z dibalik. Mungkin langsung kita run di VS Code-nya. Ini ya kodenya sama seperti yang di Gdocs tadi. Nah, ini ya, karena sebenarnya terlalu panjang, kita bisa buka di sini. Nah, seperti ini. Jadi, karena sumbu Z dibalik, ini tuh hasilnya 587. Jadi kan awalnya 785. Nah, yang 5 ini pindah ke depan. Nah, itu berlaku untuk semua baris yang ada di akhir sini. Jadi ini adalah Z, dan itu akan pindah ke depan. Nah, seperti ini ya. Jadi, sudah sama seperti yang dimau oleh soalnya tadi. Mungkin lanjut ke nomor selanjutnya. Untuk nomor 5, perintahnya adalah ubahlah array pada soal 4 menjadi array 2 dimensi berukuran 6 kali 6. Untuk petunjuknya adalah kita akan menggunakan perintah reshape. Nah, di sini seperti biasa saya import dulu nanti snp dan ada variabel r yang memanggil fungsi np.array, dan di dalamnya adalah ada 3 lapis array, yaitu pada soal nomor 4 tadi ya, seperti itu array-nya sama. Kemudian karena di sini kita akan reshape atau kita akan membentuk ulang menjadi ukuran 6 kali 6, jadi kita pakai metode reshape tadi. Di sini kita membuat variabel baru dulu untuk menyimpan hasil reshape-an tadi. Nah, jadi di sini saya buat variabel new array, new underscore array, sama dengan r.reshape. Ini adalah metodenya. Dalam kurung X-nya 6, Y-nya juga 6. Nah, kemudian kita print new array tadi. Jadi kita akan print yang sudah di reshape ya. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini kan awalnya 875 lalu 477 kan pisah-pisah ya sendiri-sendiri. Di sini di reshape dibentuk ulang menjadi 6 kali 6. Jadi di atas ini ada 6 dan di bawah ini juga ada 6 seperti itu. Jadi digabungkan seperti itu kurang lebih. Mungkin bisa saya run di VS Code-nya. Nah, sama ya seperti yang ada di LKM tadi, ini adalah hasilnya 785,477 ini adalah dari sini ya. Ini digabungkan, kemudian yang ini juga digabungkan. Seperti ini hasilnya. Untuk nomor selanjutnya, yaitu nomor 6 dan nomor terakhir, perintahnya adalah ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Jadi matriks yang ada di sini, itu ubah supaya menjadi seperti ini urutannya, urutan angka di dalamnya. Nah, untuk kodenya seperti ini. Jadi import dulu nampi snp, kemudian buat variabel r yang memanggil fungsi np.array, dan di dalamnya ada angka-angka tadi ya. Kemudian kita print dulu array awalnya supaya kita bisa membedakan seperti soal-soal sebelumnya. Nah, setelah itu step pertama adalah kita ubah dulu urutan kolomnya. Di sini kita menggunakan metode split dan konsep join ya. Jadi yang pertama kita ubah urutan kolom. Jadi kita split dulu kolomnya. Jadi split itu adalah memisahkan. Jadi kita pisahkan dulu kolomnya. Nah, yang dipisahkan ini adalah R. Nah, yang di atas tadi ini ya, yang ini. Kemudian dipisahkan 2. Jadi 2 kolom. Nah, aksis sama dengan 1 ini adalah vertikal ya. Jadi itu lurus seperti ini. Jadi yang dipisahkan itu adalah yang 5, 10, kemudian pisah 10, 7, dan begitu pula bawah-bawahnya juga seperti itu. Jadi dipisahkan di tengah seperti ini, kemudian setelah dipisahkan, kita gabungkan kolom tadi. Nah, tapi kita gabungkan di sini kan dengan join underscore kolom dengan metode concatenate. Kemudian kita tidak hanya menggabungkannya, tapi kita menukar posisinya. Jadi
urutannya ditukar. Yang split kolomnya indeks pertama ini jadi ada di awal, kemudian yang tadinya di awal ada di belakangnya, seperti itu. Dengan aksis sama dengan satu, yaitu maksud saya vertikal. Sama ya. Kemudian kita print hasil dari join kolom ini tadi. Nah, setelah selesai dengan kolom, kita lakukan split dan join di barisnya. Jadi kita ubah urutan barisnya. Jadi dari hasil tadi, join kolom, kita panggil di sini. Jadi yang akan kita pisah itu adalah hasil dari join kolom tadi. Jadi kita pisah, pisahnya adalah 2, tapi yang sekarang aksisnya adalah 0, yaitu horizontal. Jadi kita pisahnya itu posisinya seperti ini. Gini ya, thread gitu. Nah, kemudian setelah kita pisahkan, kita gabungkan dengan join underscore baris ini dengan metode concatenate. Nah, kita menggabungkannya sama seperti sebelumnya, yaitu yang ada di indeks 1 akan menjadi bagian yang ada di depan. Jadi kita urutannya ditukar seperti itu. Kemudian aksisnya sama dengan 0, yaitu horizontal. Kemudian di print hasilnya, outputnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah array awalnya, kemudian ini hasil setelah kita menukar kolomnya tadi yang join underscore kolom, kemudian ini adalah hasil akhirnya. Mungkin untuk lebih jelasnya saya pindah ke Visual Studio Code. Nah ini ya, jadi ini adalah array awalnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama tadi kan kita memisahkan dan menggabungkan secara vertikal ya, secara lurus seperti ini. Nah, ini hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini 10, 7, 4, 10, 2, 5, dan seterusnya itu pindah ke depan. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu, kita ubah, maksudnya kita ubah urutannya tadi ya, yang baris secara horizontal. Jadi, dipisahnya tuh di tengah-tengah seperti ini. Nah, yang 931 dan ke bawah ini akan berada di atas. Dan 10 ini akan ada di bawahnya. Nah, hasil akhirnya adalah seperti ini. Dan ini sudah sesuai dengan yang ada di soal ya. Soal kan maunya ada uh, nilainya seperti yang sebelah kanan ini ya, dan itu sudah sama persis. Mungkin untuk keenam soal itu seperti itu. Saya akan lanjut ke hasil dan analisis data. Nah, jadi berdasarkan hasil yang telah saya dapatkan di atas, penjelasannya adalah sebagai berikut. Untuk soal nomor 1, pada soal nomor 1 ini perintahnya adalah membuat array 2 dimensi dengan menggunakan numpy. Oleh karena itu, saya mengimpor library numpy dan menginisialisasikannya dengan np. Kemudian saya menggunakan fungsi array, dan array tersebut memiliki 2 lapis, yaitu array terluar yang membungkus 4 array di dalamnya. Jadi, ada 1 array luar dan 1 array dalam. Seperti itu. Outputnya adalah matriks 2 dimensi. Soal nomor 2, perintahnya adalah membuat array 3 dimensi dengan menggunakan numpy. Oleh karena itu, saya mengimport library numpy dan menginisialisasikannya dengan np, dan kemudian saya menggunakan fungsi np.array. Dan array ini memiliki 3 lapis, yaitu array terluar, dan di dalamnya ada 2 array lagi, seperti itu. Nah, di sini output yang dihasilkan adalah matriks yang memiliki struktur 3 dimensi dengan 3 lapisan. Nah, pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 3, saya menggunakan slicing untuk mengakses baris ganjil dan kolom genap agar bisa saya tambahkan angka. Pertama-tama saya melakukan slicing untuk barisnya, yaitu menambahkan setiap elemen dengan nilai 1, namun khusus pada baris dengan indeks 0, 2, dan 4, atau pada baris ke 1, 3, dan 5. Kemudian saya melakukan slicing pada kolomnya dengan menambahkan angka 2 pada kolom genap saja, yaitu kolom 2 dan 4 yang berindeks 1 dan 3. Maka dari itu, output yang dihasilkan akan sudah sesuai dengan perintah dari soal nomor 3, yaitu angka 1 ditambahkan pada garis ganjil dan angka 2 ditambahkan pada kolom genap. Kemudian untuk soal nomor 4, pada soal ini saya membalik sumbu Z dengan cara slicing untuk membalikkan setiap baris pada tiap matriks dalam array pada sumbu Z. Jadi di sini seperti yang tadi sudah saya jelaskan di kodenya, kita akan memodifikasi di Z-nya saja, X dan Y-nya tidak kita apa-apakan. Nah, di sini min 1 karena kita akan mulai dari indeks pertama dan kita tidak stop di indeks manapun, dan kita akan loncat sebanyak min 1. Digunakan untuk membalikan urutan elemen-elemen pada sumbu Z tersebut.
Kemudian soal nomor 5, pada soal ini saya menggunakan library NumPy untuk mengubah bentuk atau reshape array 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Oleh karena itu, karena perintah dari soal nomor 5 ini adalah mengubahnya menjadi ukuran 6 kali 6, maka reshape diimplementasikan dengan cara membuat variabel baru yaitu new underscore array yang memanggil fungsi r.reshape dalam kurung x-nya 6, y-nya 6. Di sini new array adalah nama dari variabel baru yang dibuat untuk menampung hasil reshape array yang dilakukan. Untuk soal nomor 6, saya menggunakan metode split dan konsep join dari library NumPy, di mana untuk konsep join itu tadi menggunakan concatenate, ya concatenate. Kemudian split digunakan untuk memisahkan baris atau kolom dan join digunakan untuk menggabungkannya. Pertama-tama saya ubah urutan kolom dengan melakukan split pada kolom array dengan variabel split kolom tadi menjadi 2 dan vertikal. Kemudian kolom tersebut digabung dengan join underscore kolom namun urutannya ditukar. Setelah itu saya melakukan hal yang sama kepada barisnya, memisahkan baris atau split baris dan menggabungkannya atau join baris tadi namun dengan menukar posisi. Output yang dihasilkan sesuai dengan perintah yang diberikan pada nomor ini. Maaf. Nah, untuk kesimpulan yang dapat ditarik dari pengerjaan soal-soal di atas adalah setelah saya membuat array 2 dimensi dan 3 dimensi menggunakan NumPy, kemudian menambahkan angka dari baris dan kolom tertentu, mengubah arah sumbu, dan mengubah bentuk array 3 dimensi menjadi 2 dimensi, saya menyadari bahwa NumPy sangat berguna untuk membuat serta memanipulasi array. NumPy itu sendiri adalah library yang menyediakan struktur data multidimensi yang efisien atau array dan berbagai operasi matematika. Tidak hanya NumPy, tapi soal-soal tadi saya juga belajar mengenai slicing, split, join, dan reshape. Di mana slicing adalah cara yang digunakan untuk mengakses atau memodifikasi bagian tertentu dari array dengan cara menggunakan indeks, tanda koma, dan titik dua. Split adalah cara yang digunakan untuk memisahkan atau membagi array menjadi beberapa bagian tertentu. Join adalah kebalikan dari split, yaitu konsep untuk menggabungkan beberapa array menjadi satu array baru. Metodenya adalah concatenate. Nah, untuk reshape sendiri digunakan untuk mengubah bentuk atau dimensi dari suatu array. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.